Swastiastu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat berjumpa. Semoga semua pada sehat. Pada kesempatan yang baik ini, saya, Dr. I Gusti Madengurah, ingin berbagi pengetahuan tentang pelestarian tradisi dalam agama Hindu Bali, dan juga mungkin sedikit kita tambahkan untuk menjawab secara singkat tentang pertanyaan-pertanyaan adanya sampradaya yang oleh masyarakat itu banyak dipertanyakan. Tentang pelestarian tradisi dalam agama Hindu Bali, tentu kita harus terlebih dahulu memahami bahwa agama Hindu Bali itu sendiri, kalau kita definisikan tiada lain adalah agama Hindu Bali adalah agama Hindu yang berdasarkan kitab suci Weda, diperjumpakan dengan religi Bali, dilaksanakan dalam tatanan adat, budaya, tradisi, dan kearifan lokal Bali. Oleh karena itu, di dalam agama Hindu Bali itu sendiri memang sangat kaya. Banyak ada tradisi-tradisi, banyak kita ketemukan adat istiadat di dalam menjalankan agama itu sendiri, dan banyak juga kita ketemukan kreativitas seni dan budaya dalam menjalankan agama Hindu itu sendiri. Mungkin ada yang bertanya, kalau memang agama Hindu Bali itu berdasarkan kitab suci Weda, kenapa di Bali tidak semua umat Hindu Bali memiliki kitab suci Weda? Nah, ini ceritanya tentu sangat panjang. Cerita pendeknya begini, bahwa kitab suci Weda itu sendiri tidaklah dia hanya satu bentuk, satu buku saja. Dia ada ratusan buku. Misalnya Rigweda aja ada 10 mandala, terdiri dari sekian buku. Upanishad ada 108 buku, dan yang lain-lain. Oleh karena itu, tidaklah mungkin setiap keluarga harus menguasai semua buku tersebut, termasuk menguasai isinya. Namun, untuk lebih memudahkan di dalam praktek menjalankan agama Hindu Bali berdasarkan Weda, dibuatlah yang namanya Nibanda. Nibanda itu himpunan, kumpulan, kutipan daripada isi-isi yang dianggap penting daripada kitab suci Weda, ditulis, dihimpun, lalu itu dijadikan pedoman bagi umat Hindu di dalam menjalankan ajaran agamanya. Kita tahu di Bali ada namanya kitab Sara Samucaya, ada namanya Weda Parikrama, Weda Sirah, dan juga banyak lagi Nibanda yang ditulis di dalam berbagai macam lontar. Di dalam lontar itu ada kutipan-kutipan isi Weda, dan itu dijadikan pedoman di dalam menjalankan kehidupan beragama di Bali. Contoh yang saya sebut tadi seperti kitab Sara Samucaya, dijadikan dasar untuk memberi pendidikan di bidang etika. Kitab yang namanya Weda Parikrama itu dijadikan pedoman di dalam menjalankan pemujaan-pemujaan. Nah, dari pertemuan atau perjumpaan kitab suci Weda dengan tradisi atau dengan religi Bali, disitulah menimbulkan adanya berbagai tradisi, adanya berbagai adat istiadat. Nah, baru kita lalu akan bertanya tentunya, apa sih sebenarnya tradisi itu sendiri? Tradisi tidak lain adalah dapat diartikan sama dengan adat, suatu kebiasaan yang diikuti secara berkepanjangan, terus-menerus,
dari nenek moyang oleh suatu masyarakat. Kenapa dia dilaksanakan secara terus-menerus? Karena dia memang mempunyai nilai tuntunan, nilai pendidikan, nilai untuk mengarahkan kehidupan ini supaya selalu dalam keadaan lebih baik. Disitulah lalu kita menemukan berbagai macam tradisi. Sedangkan kalau adat, ada bedanya sedikit. Adat juga adalah suatu kebiasaan yang diikuti secara terus-menerus, namun dia punya tatanan tersendiri, ada norma-norma yang harus secara pasti diikuti, ada norma hukumnya, sehingga kita juga bicara tentang hukum adat. Jadi antara tradisi dengan adat itu sendiri, ada persamaan di mana keduanya ada dijalankan sebagai suatu kebiasaan terus-menerus, namun perbedaannya di dalam adat dia ada ketentuan norma hukum yang harus diikuti secara pasti. Dalam masyarakat Hindu Bali kita ketemukan banyak sekali tradisi. Ya, contohnya ada tradisi mengkotek, ada tradisi megibung, ada tradisi ngerebong, ada tradisi megenyekan, malah ada tradisi mesiat sampian dan sebagainya. Itu tradisi-tradisi seperti itu muncul dari memang kesepakatan-kesepakatan di dalam menjalankan religi masyarakat Bali itu sendiri. Namun satu hal perlu juga kita pahami bahwa tradisi itu bukan hanya satu kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan agama, adat, dan budaya itu saja. Namun dia juga di zaman modern juga tradisi itu sendiri banyak dibangun, banyak dilaksanakan. Katakanlah misalnya salah satu contoh di kampus-kampus. Kalau orang menamatkan sarjana, melepas sarjana, diadakan upacara wisuda. Orang kalau mau pensiun, ada pelepasan bapak ibu yang pensiun. Di satu kantor ada namanya satu kegiatan peringatan ulang tahun kantor. Jadi tradisi seperti itu adalah tradisi suatu kebiasaan yang memang awalnya memang tradisi bersifat tradisional, tetapi karena itu suatu hal yang bagus, mempunyai nilai tuntunan, di dalam kehidupan modern pun tradisi itu berjalan dengan baik dan diikuti dengan baik. Kemudian bagaimana dengan istilah sampradaya? Sampradaya itu diartikan dalam bahasa Sanskerta itu adalah satu naluri atau riwayat, atau juga disebut adat dan tradisi. Nah, namun bagaimana di Bali itu sendiri kok justru sekarang antara sampradaya dengan agama Hindu Bali seolah-olah tidak ada nyambung atau menyebabkan adanya satu diskusi-diskusi di dalam kehidupan sehari-hari. Dasarnya adalah bahwa di dalam sampradaya itu adalah satu kebiasaan yang diikuti secara turun-temurun dari ajaran seorang guru. Itu bedanya dengan tradisi di dalam menjalankan ajaran agama. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, saya lanjutkan lagi penjelasan tadi. Pertama tentang tradisi, yang kedua tentang sampradaya itu sendiri. Tentang tradisi, tadi sudah saya sampaikan bahwa tradisi itu memang terkait dengan adat istiadat di dalam menjalankan agama. Namun dalam kehidupan juga tradisi itu dibangun sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan di zaman modern ini, baik itu di kantor-kantor, di kampus-kampus, dan sebagainya. Nah, tentang sampradaya, sebagaimana saya sebutkan tadi, itu arti kata sampradaya dari bahasa Sanskerta itu artinya adalah naluri atau riwayat, atau disamakan juga maksudnya dengan tradisi dan adat. Namun
bedanya dia adalah tradisi adat yang dalam perkembangan selanjutnya itu adalah tradisi di dalam mengikuti ajaran seorang guru atau ajaran seorang pendiri daripada suatu kumpulan, yang awalnya kumpulan itu menyatakan diri bagian daripada satu aliran keagamaan, namun setelah dia membesar, sering atau kadang-kadang dia tidak akan lagi terikat kepada aliran itu sendiri. Dia menjadi ajaran guru tersendiri yang oleh pengikutnya diikuti secara berkelanjutan sepanjang pengikutnya itu memang masih percaya kepada gurunya itu sendiri. Nah, lalu timbul pertanyaan, bagaimana sampradaya di Bali dengan adanya agama Hindu Bali yang memang sudah sedemikian rupa, agama Hindu Bali yang sudah memang kaya dengan tradisi, bisa sekarang ini dengan adanya sampradaya masuk ke Bali ini banyak menimbulkan masalah, atau paling tidak menimbulkan dialog-dialog yang saling berlawanan di dalam media sosial. Sebenarnya di dalam agama Hindu Bali sendiri tidak mengenal bahasa sampradaya di dalam sistem perguruan. Yang dikenal dalam agama Hindu dari dulu adalah istilah perguruan atau istilah padepokan atau padukuhan. Tetapi di dalam padepokan ataupun padukuhan dalam tradisi Bali itu mereka adalah belajar pada seorang pimpinan ataukah namanya dukuh untuk belajar tentang tuntunan kerohanian. Dan di situ memang betul-betul menghasilkan satu hasil pendidikan yang menurut pimpinannya, dukuhnya akan bisa menjadi seorang rohaniwan yang cukup mumpuni. Beda sedikit dengan sampradaya yang masuk sekarang ini, itu sebenarnya adalah memang merupakan tradisi di India. Kita tahu sendiri bahwa pelaksanaan daripada kehidupan beragama itu memang ada kaitannya juga dengan masalah sistem pemerintahan. India adalah sistem pemerintahannya sekuler, sehingga kehidupan beragama sungguh sangat bebas. Pemerintah tidak akan ikut campur di dalam pelaksanaan kehidupan beragama itu. Sedangkan kita di Indonesia adalah negara Pancasila yang memang ada perhatian, ada pengaturan dari pemerintah, sehingga kita dapatkan pengaturan-pengaturan termasuk agama pun ada pengakuannya 6 agama di pemerintahan. Nah, kembali kepada tradisi yang berbeda antara tradisi di India dengan tradisi di dalam agama Hindu Bali ini, kalau di dalam pelaksanaannya itu mencampur adukkan daripada apa yang sudah menjadi tatanan dalam agama Hindu Bali, itulah yang menimbulkan masalah. Yang lainnya, masalahnya timbul karena dari pengikut-pengikut itu sendiri membuat satu pernyataan-pernyataan yang sering menyebabkan ketersinggungan daripada umat itu sendiri. Katakanlah pernyataan itu menyatakan bahwa agama Hindu Bali itu ribet, bahwa agama Hindu Bali itu tidak berdasarkan Weda, bahwa ada lagi pernyataan yang menyatakan bahwa kalau di Bali itu agama Hindu dalam menjalankan keyakinannya dinyatakan melakukan pembunuhan, tidak menjalankan ahimsa. Nah, jadi hal-hal yang demikianlah yang menyebabkan adanya ketersinggungan, adanya ketidakenakan, adanya ketidaknyamanan. Sedangkan agama Hindu Bali itu mengharap sekali adanya tuntunan spiritual dan tuntunan
secara duniawi ini dalam keadaan seimbang. Itulah yang menyebabkan kenapa ada hal-hal yang muncul setelah adanya sampradaya ini. Lalu timbul pertanyaan, tradisi mana yang harus dilestarikan sesuai dengan kita sebutkan tadi dalam judul pelestarian tradisi? Tentu yang pertama adalah tradisi-tradisi yang mempunyai nilai luhur, sakral, dan sangat terkait dengan penyelenggaraan kehidupan beragama Hindu Bali di Bali. Jadi semua itu memang harus dilestarikan. Kalau ada yang memang tidak pas dengan tatanan kehidupan beragama di Bali, itulah yang memang harus disisihkan, yang memang tidak dapat dipertemukan dengan ajaran agama Hindu Bali itu sendiri. Bapak Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, saya lanjutkan penjelasan saya tentang pelestarian tradisi dalam agama Hindu Bali. Yang sering sekarang dipertanyakan lagi adalah masalah dreste. Jadi, apakah itu yang disebut dreste? Dan bagaimana dengan pelaksanaan agama Hindu Bali terkait dengan dreste? Dalam ajaran agama Hindu sudah sering kita bicarakan ada catur dreste. Jadi catur dreste itu sendiri memang dilaksanakan di dalam kehidupan beragama di Bali. Catur dreste yang pertama itu adalah kuno dreste. Dreste itu sendiri sebenarnya dalam arti yang sebenarnya adalah persepsi atau pandangan atau pemahaman terhadap sesuatu yang memang sudah mentradisi. Jadi tradisi-tradisi kuno, tradisi-tradisi lama di dalam religi-religi Bali itu merupakan dreste kuno. Maka itu ada istilah kuno dreste. Hal-hal yang memang dilaksanakan secara tradisi dalam religi-religi kuno itu sendiri menjadi dreste kuno atau kuno dreste itu patut dilestarikan di dalam menjalankan kehidupan beragama Hindu Bali. Yang kedua ada kula dreste. Kula itu keluarga. Keluarga punya kebiasaan-kebiasaan, punya tradisi-tradisi, punya persepsi terhadap tradisi yang mereka telah dilakukan secara turun-temurun, maka ini dreste-dreste yang ada dalam keluarga pun dihormati, dimuliakan, dan terus dilakukan, ditradisikan oleh keluarga-keluarga itu sendiri. Saya contohkan misalnya dalam keluarga itu berlaku tatanan, ada misalnya di dalam satu upacara pemujaan leluhur, ada kaitan leluhur yang satu dengan leluhur yang lain ada di tempat lain, maka ketika ada upacara mereka dihadirkan, didekatkan dengan keturunannya. Itu satu juga tradisi dreste dalam keluarga. Lalu kalau ada misalnya dalam keluarga itu upacara sampai upacara pengabenan, itu ada meperas dan yang lain-lain, itu adalah bentuk dreste dalam keluarga yang memang mereka tidak berani akan menghilangkan, mereka harus ikuti dengan baik. Inilah kula dreste dan itu sangat dihormati. Dan di Bali kita mengenal mulai dari adanya keluarga kecil punya tempat sembahyang sanggah atau merajan, nanti di dalam keluarga besar kita akan ketemukan adanya tempat sembahyang untuk keluarga besar, apakah itu sanggah agung, sanggah gede, merajan agung, ataupun paibon, panti, dadio, sampai kepada bentuk pedarman. Di situ berlaku yang namanya kula dreste. Kemudian ada loka dreste. Loka dreste adalah suatu persepsi masyarakat terhadap tradisi yang mereka lakukan secara turun-temurun yang ada di wilayah tertentu, katakanlah dari wilayah satu desa.
Di Penglipuran misalnya kita bisa beri contoh, di situ ada namanya Karang Memadu. Jadi kalau ada dari keluarga di Penglipuran secara lokal ada yang memadu atau dimadu, maka dia tidak akan tinggal di rumahnya, mereka akan ada di Karang Memadu itu. Ini adalah salah satu contoh yang namanya Loke Dreste. Tadi Kula Dreste, ini adalah Loke Dreste. Yang terakhir adalah Sastra Dresta. Sastra Dresta itu adalah satu persepsi, satu kegiatan yang dilakukan berdasarkan atas tadi saya sampaikan. Kalau memang tidak berdasarkan kitab suci secara langsung dibaca, tetapi melalui lontar-lontar, apa yang termuat di dalam lontar-lontar itu dan apa petunjuk-petunjuk yang ada dalam lontar itu untuk melakukan satu kegiatan di satu lokasi, itulah Sastra Dresta. Jadi dari Catur Dresta ini juga melahirkan berbagai macam tradisi. Tradisi-tradisi di awal itu adalah tradisi memuja leluhur. Jadi dari zaman namanya kuno Dresta pun tradisi memuja leluhur itu sudah ada, dan ini memang harus dilestarikan. Nah, kalau sekarang ada paham-paham, apakah itu sampradaya dan sebagainya, untuk melarang, bahkan tidak memperkenankan atau tidak mengenal pemujaan leluhur, inilah menjadi persoalan di dalam kita membicarakan tradisi dalam agama Hindu. Dan itu memang ada pernyataan-pernyataan tidak perlu lagi memuja leluhur dan sebagainya. Padahal ini adalah kuno Dreste yang memang sudah dilakukan sejak zaman dulu. Demikian juga Dreste-Dreste yang lainnya yang memang sudah dilakukan secara tradisi sejak dahulu, yang memang mempunyai nilai luhur dan sakral, itu patut dilestarikan. Saya pikir itulah yang memang harus dipahami, kemudian dilaksanakan. Kemudian tradisi-tradisi yang memang punya nilai luhur harus dilestarikan di dalam melaksanakan ajaran agama Hindu Bali. Saya pikir demikian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.